Oke, saya ulang dari awal, terima kasih kawan-kawan media semuanya. Saya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Satu, saya dan keluarga, istri juga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim sudah menerima permintaan kami untuk sidang offline atau secara tatap muka. Karena proses mencari kebenaran hukum yang adil tidak bisa semata-mata diterjemahkan oleh teknologi. Dan yang kedua, saya masih merasa tidak mencemarkan nama baik ID. Saya bukan politisi. Yang saya lakukan murni untuk kepentingan umum karena saya menerima ribuan aduan dari masyarakat lewat Instagram saya. Dan saya juga membaca banyak sekali berita tentang rakyat yang dirugikan. Ketiga, khusus kepada Bapak Dr. Putra Sutedja, saya tidak kenal dengan Anda. Saya tidak punya masalah pribadi dengan Anda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan Anda pada hari Selasa depan, tatap muka langsung. Saya mohon Anda untuk melihat mata saya. Saya ingin tahu mata orang yang ingin memenjarakan saya itu seperti apa, karena mata adalah jendela dari hati. Anda bisa melihat mata saya, apakah saya orang jahat, apakah saya orang yang bagaimana. Tidak sabar untuk bertemu dengan Bapak Putra Sutedja. Sekali lagi kepada Bapak Dr. Putra Sutedja, sampai jumpa hari Selasa. Tatap mata saya. Ya, terima kasih. Ya. Menolak eksepsi kami, menolak nota keberatan kami dan melanjutkan persidangan. Tapi dari proses itu memang kami tidak terlalu kaget karena argumentasi hukum atau rasio desidendi, ada pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim. Menurut kami pertimbangan yang tidak cukup kuat sebetulnya untuk membantah atau menolak nota keberatan kami. Kerugian imaterial yang tidak dikenal dalam hukum pidana itu tidak mampu dijelaskan secara rasional, termasuk juga kegagalan jaksa dalam menyusun dakwaan alternatif, itu juga ditolak tanpa satu dasar argumen hukum yang rasional. Jadi menurut kami ini putusan sela yang semata-mata ingin melanjutkan saja prosesnya ke proses pembuktian. Itu aja. Nanti saksi yang pertama kan saksi korban. Dari saksi korban dari pelapor, kami nggak tahu karena korbannya kan nggak jelas. Ini korbannya ID atau ID, kalaupun ini ID pusat apa ID Bali, kalaupun ID Bali misalkan atau ID pusat, dia sifatnya perorangan atau apa, ini kan nggak jelas. Apakah Dr. Putra Sutedja yang di sini korban atau siapa, nggak jelas juga. Jadi kami tidak tahu siapa nanti yang akan dihadirkan sebagai saksi korban, karena dalam hukum acara yang pertama kali diperiksa dalam proses pembuktian ada keterangan dari saksi korban. Kalau sidang offline itu kan memang harapan kami, permintaan kami, walaupun Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan atau kebijakan untuk sidang offline itu bukan karena permintaan dari pihak terdakwa, tapi secara fakta bahwa kamilah yang memang dari awal gencar untuk meminta sidang offline, dan bahkan kami melakukan proses yang di awal cukup kuat, cukup luar biasa dan cukup keras, dan kemudian setiap persidangan kami menyatakan keberatan. Tapi kami tetap berterima kasih atas kebijakan Majelis Hakim, karena kebijakan itu sesungguhnya adalah kebijakan yang memang harus dilakukan, karena ini sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim, karena ini memang sesuai hukum. KUHP mengaturnya, SEMA juga mengaturnya, sehingga sidang online itu tidak menjadi keharusan dan memang harus offline, karena ini pembuktian kebenaran material, gitu, mencari kebenaran material. Ya, sidangnya akan dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Kebebasan warga untuk berekspresi ada hukum yang mengatur, gitu. Itu keliru juga jaksa bukan tanggung jawab terdakwa, bukan tanggung jawab penasihat hukum. Seharusnya menurut saya itu pendapat yang ngawur aja dari jaksa penuntut umum. Nggak paham aja positioning gitu, seolah-olah kemudian pendukung Jering ini adalah pendukung yang digerakkan. Padahal kan itu ekspresi dari warga negara
yang tidak pernah digerakkan oleh siapapun, termasuk digerakkan oleh diri. Jadi biarkan saja ada instrumen hukum yang mengatur, ada aturan yang mengatur soal itu. Yang jelas kami memastikan bahwa dalam sidang offline kami tertib dengan protokol kesehatan sebagaimana yang diminta.